Kalau misalkan Andika Perkasa, Budiman Sujatmiko, dan hanya 2 orang ini yang masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi gitu ya, berpasangan kayak gini, ini nggak menutup kemungkinan bahwa 2 orang ini akan menyedot perhatian banyak orang. Dan kalau dua-duanya memang menyedot perhatian media, dan apalagi misalkan melakukan gebrakan-gebrakan yang disukai oleh banyak orang misalkan, atau selama ini nggak dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya, tidak menutup kemungkinan peta politik 2024 akan berbeda. Selamat malam semuanya. Di akhir tahun 2022 ini setidaknya ada 5 goncangan politik yang sangat keras sekali menghantam partai dan kekuatan politik tertentu. Tapi ini kemudian luput dari perhatian banyak orang karena mayoritas kita sekarang lagi liburan. Lagi jalan-jalan akhir tahun gitu. Dan selain itu masyarakat kita, netizen kita hari ini sedang disibukkan untuk membahas isu-isu kemasyarakatan. Yakni isu terkait suamiku selingkuh berhubungan seksual dengan ibu kandungku, misalkan gitu ya. Jadi ada pasangan suami istri di Banten gitu, di mana suaminya gitu ya, itu selingkuh sama ibu mertuanya, berhubungan seksual, terus kemudian dipergoki oleh warga gitu. Dan ini cerita ini viral di mana-mana, awalnya di TikTok dan kemudian tambah viral karena diundang oleh podcast Denny Sumargo, dan ini sekarang semua orang membahas ini. Banyak orang membahas ini. Dan selain itu ada satu juga isu kemasyarakatan gitu ya, yakni terkait Fajar Sad Boy. Jadi ini Fajar ini seorang anak usia 15 tahun di Makassar atau Manado kalau nggak salah gitu. Jadi dia ini putus cinta sama pacarnya, dan kemudian kesedihannya itu diceritakan di sosial media, viral di TikTok, lalu kemudian diundang sama Denny Cagur, sehingga ini sekarang juga menjadi bahan tertawaan karena ternyata si Fajar ini lucu sekali. Yang ditanya, ini kamu berapa bersaudara? 4 bersaudara. Yang paling tua siapa? Bapak saya. Lucu banget. Jadi gara-gara banyak orang lagi liburan, mayoritas orang lagi jalan-jalan, kemudian ada isu kemasyarakatan soal Fajar Sad Boy dan suamiku selingkuh dengan ibu kandungku, itu urusan-urusan politik, soal goncangan politik di akhir tahun 2022 ini menjadi kurang mendapatkan perhatian. Tapi bagi saya ini ingin saya ceritakan saja gitu, karena bagi saya ini menarik dan mungkin sebagian orang pengen tahu soal ini. Yang pertama adalah soal Dasko versus Sandiaga di Partai Gerindra. Jadi belakangan ini Dasko itu mengklaim bahwa Sandiaga ini akan pindah ke P3, akan pindah partai. Karena selama ini Sandiaga itu selalu ikut kegiatan P3. Banyak sekali kegiatan P3 yang dia ikuti, dan kemudian belakangan mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari P3 untuk Sandiaga, ya entah itu Pilpres sebagai cawapres atau capres gitu ya. Jadi intinya P3 itu mendukung atau memberikan apresiasi kepada Sandiaga. Nah, Sandiaga sendiri membantah bahwa enggak, saya masih solid dan masih setia kepada Prabowo Subianto, tidak akan pindah ke P3 dan tetap akan tunduk dengan keputusan politik dari Pak Prabowo. Jadi meskipun Prabowo mau maju sendiri, Sandiaga akan mendukung itu. Sehingga perdebatan ini menjadi cukup menarik untuk diperhatikan, apakah mungkin Sandiaga itu untuk pindah ke P3, karena di sisi lain Sandiaga juga menjawab bahwa dukungan dari P3, apresiasi dari P3 itu bisa dijawab dengan kesiapan, kata Sandiaga. Jadi aspirasi, apresiasi ketemu sama kesiapan seorang Sandiaga. Maka kemudian dari pertikaian ini Dasko juga mengklaim bahwa Sandiaga itu bukan kader dari bukan menteri dari perwakilan Gerindra. Jadi si Sandiaga ini udah nggak diakui, dan jelang reshuffle ya bisa saja ini juga terlempar gitu ya. Dan bagi P3 ini juga menarik posisinya, karena P3 ini adalah partai yang baru berganti ketua umum.
Jadi kebayang nggak selama bertahun-tahun ketua umumnya itu si A, gitu ya, katakanlah si A, saya lupa namanya itu. Lalu kemudian jelang Pilpres berubah menjadi ketua umum yang baru ini. Nah, urusan logistik persiapan untuk pemilu tahun 2024 kan otomatis dipegang sama ketua yang lama, yang punya akses kepada logistik atau jaringan logistik untuk pemenangan P3. Nah, sekarang punya ketua umum yang baru, yang mungkin juga secara jaringan masih baru dibentuk dan sebagainya. Nah, sebagai partai politik yang mau memasuki pemilu tahun 2024, maka mereka sangat perlu logistik. Jadi kalau secara urutan partai paling fakir miskin itu mungkin P3, di bawah PKS malah di akhir. Udahlah ketua umumnya baru gitu ya, persiapannya juga pasti sangat minim sekali jelang pemilu gitu. Maka kalau Sandiaga ini masuk ke dia, itu akan bisa menjadi satu dorongan, sokongan pendanaan untuk persiapan P3 masuk ke pemilu tahun 2024. Ya, kita lihat saja nanti. Ini bisa mengubah peta politik jelang tahun 2024, bisa juga mengubah peta koalisi yang selama ini kan P3 itu sudah masuk ke koalisi KIB. Sebelum tahun 2024 apapun bisa terjadi. Lalu kemudian goncangan yang kedua adalah soal pernyataan dari Sekjen Golkar. Jadi baru-baru ini Sekjen Golkar mengatakan bahwa dalam pertemuan tertutup internal partai mereka kepada kader-kader mereka, Sekjen Golkar ini menyatakan bahwa serangan-serangan dari partai Golkar kepada publik gitu ya, itu harus dilakukan dengan dua metode, serangan udara dan serangan darat. Kita itu selama ini selalu melakukan serangan darat dan kemudian lupa dengan serangan udaranya. Padahal serangan udara ini juga gak kalah pentingnya dan juga sangat-sangat efektif untuk menaikkan suara partai. Bahkan dari serangan udara ini katanya gitu ya, ini bahkan mampu untuk memecah belah partai politik. Contohnya adalah PDI Perjuangan. Setelah survei Ganjar itu naik tinggi gitu ya, dengan pemasangan baliho di mana-mana gitu ya, dan kemudian Puan itu kalah secara survei, itu sampai sekarang itu bisa menimbulkan ketegangan dan perpecahan partai politik. Dan itu klaim dari Sekjen Partai Golkar gitu ya. Nah, ini menarik gitu. Kalau kita lihat dari pernyataannya, memang dia tidak secara langsung terang-terangan mengatakan bahwa operasi serangan udara kepada Ganjar itu dilakukan oleh Partai Golkar. Tapi contoh yang dia sebutkan dengan pemasangan baliho dan sebagainya yang mampu untuk memecah belah partai, ini kan pertanyaannya siapa yang melakukan gitu ya. Ya karena kalau dari internal PDI Perjuangan kan nggak mungkin memecah belah partainya sendiri gitu, sehingga ketika ini menjadi bahasan dari Partai Golkar, Sekjen Partai Golkar, orang-orang mencurigai jangan-jangan yang melakukan selama ini, yang melakukan pecah belah itu adalah Golkar gitu ya, dalam upaya untuk mengurangi suara PDI Perjuangan gitu. Ya memang tidak disebutkan secara jelas, tapi dalam analisa saya, pandangan saya itu kayaknya. Lalu goncangan politik yang ketiga ini juga nggak kalah kerasnya, yakni terkait Khofifah dan Emil Dardak, gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, yang belakangan ruang kerjanya itu digeledah sama KPK. Ya memang belum menemukan bukti-bukti, belum diumumkan sebagai orang yang dicurigai menjadi tersangka dan sebagainya gitu, tapi beberapa hal mungkin nantinya akan memanggil Khofifah dan Emil Dardak. Dan biasanya ya logikanya tuh gini, kalau ruang kerja sudah digeledah sama KPK, maka ada kecurigaan, ada tanda-tanda yang mengarah ke arah sana. Nah, ini terkait dana hibah senilai 7,8 triliun rupiah dan yang sebelumnya itu melibatkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur terkait kasus suap dana hibah. Sehingga pemeriksaan ini, menurut hasil pemeriksaan dan keterkaitannya dengan jaringan-jaringan lain, itu sampai mengarah kepada kantor Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan terkait dana hibah ini memang untuk Jawa Timur ini agak-agak ini ya, agak-agak bau amis gitu, karena kalau sebelumnya kita ingat Pemprov Jawa Timur itu pernah merencanakan untuk memberikan sejumlah bantuan dana hibah sebesar 9 miliar kepada Museum SBY di Pacitan. Jadi Khofifah dan Emil Dardak itu pengen bangun museum gitu
di Pacitan. Memang itu idenya SBY, itu rencananya SBY dan keluarganya gitu ya. Tapi kemudian Pemprov Jawa Timur itu proaktif untuk memberikan pendanaan. Meskipun kemudian setelah ini rame di sosial media, dibicarakan oleh banyak orang, kemudian Demokrat mengklaim bahwa SBY tidak pernah meminta dana hibah. Ya, ya, ya mungkin ya nggak pernah minta gitu. Mungkin bukan SBY yang minta. Ya karena logikanya dana hibah itu kan biasanya muncul gitu ya, disalurkan karena ada unsur permintaan biasanya gitu. Jadi kalau nggak ada permintaan, kemudian tiba-tiba muncul dana hibah kepada saya misalkan, ya kan aneh gitu. Enak sih, tapi di dunia nyata itu nggak bisa terjadi. Dan kalau ngelihat dari posisi Emil Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, kemudian juga kader Partai Demokrat, Hovifah juga maju di Pilkada Jawa Timur itu lewat dukungan Partai Demokrat, maka memang untuk dana hibah yang 9 miliar itu kemungkinan itu mengandung unsur politik dan kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga sekarang kalau kemudian Hovifah itu digeledah kantornya dengan Emil Dardak, ini saya nggak tahu nih, tapi kalau Emil Dardaknya dalam feeling saya kayaknya nih masuk nih orang ini kayaknya. Karena dia punya posisi penting di Demokrat, DPD Jawa Timur gitu ya, dan kemudian keterkaitan kecurigaan soal 9 miliar itu juga sudah banyak dicurigai oleh banyak orang, meskipun itu akhirnya batal gitu ya. Ini yang membuat KPK memeriksa kantor Hovifah dan Emil Dardak ini adalah kasus suap dana hibah secara keseluruhan total 7,8 triliun. Jadi sebagai orang yang punya kuasa di Jawa Timur patut untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, kaitannya dengan Pilpres 2024 ini juga sangat menarik gitu karena Jawa Timur gitu ya, kalau kita berkaca kepada Pilpres 2019 dan Pilpres 2014, Jawa Timur adalah provinsi penentu kemenangan Pilpres 2024 nanti. Karena kalau kita lihat Jawa Tengah secara ukuran dan suaranya gitu ya, itu akan terfokus kepada calon dari PDI Perjuangan atau siapapun yang akan didukung, diusung oleh PDI Perjuangan. Kemudian di Jawa Barat itu lebih condong kepada Prabowo Subianto karena suaranya masih solid di Prabowo gitu ya. Mungkin ada unsur Ridwan Kamil juga, itu juga berpengaruh nantinya, dan belakangan katanya Ridwan Kamil akan bergabung dengan Partai Golkar gitu ya. Jadi ini adalah provinsi yang masih bisa diotak-atik nih, Jawa Barat gitu ya. Dan meskipun secara kecenderungan itu akan lebih mengarah kepada Prabowo atau misalkan Anies kalau misalkan jadi capres, dan kayaknya nggak jadi dia akan terfokus kepada Prabowo Subianto. Dan Ridwan Kamil nanti di Golkar akan coba mengimbangi, tapi tetap secara suara akan dimenangkan oleh Prabowo. Nah, Jawa Timur gitu ya, Jawa Timur ini adalah pertarungan yang cukup terbuka karena pemilihnya itu cukup bergantung atau taat katakanlah kepada faktor-faktor kekuatan para kiai atau tokoh ulama yang ada di Jawa Timur. Nah, selama ini sebelumnya gitu ya, ini menurut data di Jawa Timur itu kuat dari sisi unsur tiga hal. NU, kemudian PKB dan PDI Perjuangan. Nah, unsur NU dan PKB inilah yang kemudian membuat Caimin itu ngerasa bahwa dia itu pantas untuk maju sebagai cawapres karena dia punya suara, punya kekuatan suara di Jawa Timur. Dia ketua umum PKB, dia merasa punya jaringan NU, apalagi nanti didukung sama Hovifah gitu, maka suaranya itu akan sangat solid sekali di Jawa Timur gitu ya. Kalau Hovifahnya nggak jadi cawapres misalkan, jadi hanya mendukung PKB dan Caimin. Jadi kalau Prabowo, Caimin secara hitung-hitungan di atas kertas itu memang akan sangat menguntungkan karena bisa memenangkan dua pulau, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemungkinan bisa memenangkan dua pulau ini. Nah, tapi kalau kemudian Hovifah nggak bisa bergerak karena tersandra KPK gitu ya, ini akan mengubah peta politik di Jawa Timur, dan yang akan diuntungkan jelas adalah PDI Perjuangan. Apalagi kemudian Demokrat sebagai partai penguasa secara pemilu Pilgub gitu ya,
itu kemudian juga akan bermasalah dengan Emil Dardak. Nah kalau Emil Dardaknya juga nggak bisa bergerak gitu ya, unsur dari Demokrat nggak bisa bergerak, unsur PKB nggak bisa bergerak dari Khofifah dan NU, maka satu-satunya yang bisa bergerak di Jawa Timur adalah PDI Perjuangan. Sehingga dari sini mungkin akan menguntungkan PDIP. Mungkin ya, ini secara hitung-hitungan saja. Lalu kemudian goncangan yang keempat, itu adalah usulan dari Ketua KPU terkait sistem pemilu Pileg tahun 2024 nanti yang akan diterapkan Pileg proporsional tertutup. Jadi proporsional tertutup itu kira-kira nanti kalau kita memilih di pemilu untuk pilihan legislatif itu tidak lagi memilih nama calegnya. Jadi nggak akan ada nama caleg, hanya ada gambar partai saja, gambar dan nama partai. Misalkan Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, P3, PAN gitu. Jadi cuma ada namanya saja. Yang sebelumnya, yang 3-4 kali pemilu sebelumnya itu kan ada nama partai, terus kemudian nama-nama caleg tuh ada 9 atau 10 kalau nggak salah setiap partai gitu ya. Itu tergantung partainya ada berapa. Nah, kalau kita melaksanakan sesuai dengan evaluasi yang pernah kita laksanakan sebelumnya di pemilu sebelumnya, itu kan setiap selesai pemilu legislatif, selesai pemilu itu kan selalu muncul cerita-cerita orang yang gila, stres, caleg stres gitu ya. Udah keluar habis miliaran rupiah terus kemudian nggak jadi. Banyak masuk ke rumah sakit jiwa, rumah sakit karena stres gitu. Yang karena ada caleg ngutang untuk biaya kampanye terus kemudian kalah, dia jadi nggak bisa bayar gitu kan. Ada banyak yang kayak gitu. Jadi untuk menghindari potensi-potensi money politik ini, itulah kemudian membuat Ketua KPU yang sekarang itu Hasyim Asy'ari mengusulkan kemungkinan terjadinya sistem pileg proporsional tertutup. Sehingga dengan ini akan mengurangi, bukan menghilangkan ya, mengurangi money politik yang terjadi di tengah masyarakat. Karena sebelumnya gitu ya, ini memang terjadi perbedaan atau perubahan pergeseran gaya politik di tingkat daerah gitu. Karena kalau sebelumnya gitu ya, kita lihat yang jor-joran untuk habis-habisan uang itu selalu di pileg legislatif gitu. Caleg itu kalau sudah kampanye balihonya di mana-mana gitu ya, yang bertebaran di mana-mana. Pilpres itu nggak sebanyak caleg lah. Kalau caleg itu kan banyak banget. Terus kemudian biaya kampanye yang dikeluarkan oleh caleg itu besar sekali. Dan lagi-lagi nggak sebesar pilpres gitu. Kalau pilpres, pilihan presiden, itu jarang sekali ada money politik. Jarang sekali. Ya mungkin adalah di beberapa daerah, tapi di daerah saya gitu, itu nggak ada. Kalau urusan pilpres itu nggak ada uangnya. Jadi orang datang coblos aja gitu. Tapi kalau pileg, semuanya orang ngasih uang. Setiap caleg tuh ngasih uang gitu ke orang-orang. Jadi ini mungkin dianggap sebagai money politik yang kemudian mengajarkan, memberikan kebiasaan pendidikan politik kepada masyarakat yang nggak sesuai dengan yang kita cita-citakan bersama gitu. Karena pada akhirnya memang terjadi pergeseran. Setelah 3-4 kali pemilu dilaksanakan dengan nama caleg itu gitu ya. Itu kan banyak money politik, terus kemudian di daerah untuk pemilihan bupati, wali kota, bahkan kepala desa, itu sekarang udah lumrah sekali money politik. Ya karena ada pergeseran ini gitu. Kalau sebelumnya kepala desa itu seingat saya nggak ada money politik gitu. Ada sih beberapa desa yang melakukan itu. Tapi dalam 4 kali pemilu sebelumnya gitu ya, sekitar 15 tahun sebelumnya ini, itu jadi kayak besar-besaran sekali gitu uangnya gitu. Padahal sebelumnya itu nggak terlalu besar gitu. Ada tapi nggak terlalu besar. Atau bahkan nggak ada di beberapa daerah untuk kegiatan money politik dalam pemilihan pilkades, pemilihan kepala desa. Di kabupaten, wali kota juga sama gitu. Sebelumnya itu nggak terlalu ada. Kalaupun ada tuh kecil sekali nilainya dan jumlahnya. Tapi belakangan ini semakin besar sehingga biaya politik untuk maju di pilkada, di pemilihan bupati atau wali kota itu sangat besar sekali. Nah ini cara satu-satunya memang dengan cara menghentikan kebiasaan atau pendidikan politik dari caleg-caleg yang selama ini itu jor-joran sekali mengeluarkan uang. Ya karena kalau urusannya personal gitu ya,
caleg sudah maju gitu kan, itu kan ya bukan kekuatan partai lagi gitu. Logistiknya tergantung setiap orang punya berapa, itulah yang akan dihabiskan, sehingga itu yang kemudian membuat mereka banyak yang stres setelah pemilu selesai gitu. Nah, cuma kan ada dampak negatifnya gitu. Kalau misalkan nggak ada nama calegnya, hanya fokus kepada partai, maka kemenangan partai politik akan sangat ditentukan dengan top of mind atau elektabilitas partai. Dan kalau ini diterapkan, maka setidaknya ada 3 atau 4 partai yang terancam nggak lolos, yaitu PAN, Nasdem, P3, dan PKS. Tapi PKS itu hampir pasti lolos sih, tapi ada kemungkinan dia nggak bisa lolos gitu, karena kalau selama ini gitu ya, yang bekerja kan caleg-calegnya gitu. Jadi kemenangan partai itu bisa masuk Senayan atau enggak tergantung jaringan calegnya, tergantung jaringan kader-kader militan di bawahnya, dan kemudian secara pendanaan itu seperti apa. Tapi kalau masyarakat diberikan pilihan hanya fokus kepada partai, ya bisa jadi kayak Nasdem, PAN, P3 ini nggak lolos gitu. Karena partai-partai ini nggak masuk dalam top of mind mereka. Bahkan yang kemungkinan besar akan lolos kalau dilakukan sistem proporsional tertutup atau tanpa nama caleg, itu adalah Perindo. Yang ini sesuai dengan hasil survei yang belakangan ini banyak dibicarakan oleh banyak lembaga survei. Karena secara sistem itu sama. Di survei itu kan orang-orang hanya diberikan nama partai saja, nggak ada nama calegnya, sehingga yang menentukan suara menang tidaknya atau banyak tidaknya itu ya soal elektabilitas atau popularitas partainya gitu. Makanya kemudian Perindo itu bisa naik ya, karena lagunya kan di mana-mana gitu ya. Tapi kalau sistemnya seperti sebelumnya tahun 2019 atau sebelumnya di mana ada nama caleg, Perindo belum tentu bisa lolos. Karena caleg-calegnya itu ya mungkin nggak sebanyak PAN, P3 atau Nasdem yang memang sudah ada di mana-mana. Nah, ya jadinya ya ini plus minus lah gitu ya. Tapi pada intinya bagi saya, kalau ini dilakukan sistem proporsional tertutup, mungkin baiknya itu jadi mengurangi money politik, tapi nggak baiknya itu tidak akan ada kerja-kerja kader-kader atau caleg-caleg di bawah untuk menaikkan suara partai. Ya plus minus lah. Dan partai-partai yang diuntungkan adalah partai yang kayak Perindo gitu, yang memang jor-joran iklan, elektabilitasnya bagus gitu ya, pengenalannya bagus, menggait tokoh-tokoh yang bagus seperti Tuan Guru Bajang misalkan, itu akan menaikkan suara dia. Ya nggak tahu. Bagaimanapun bagi saya sama bagusnya, sama baiknya. Tapi untuk urusan money politik memang kayaknya memang kita harus berubah sistem deh, berganti gitu ya. Karena kalau itu diterapkan, money politik lagi ceritanya akan sama, akan ada ribuan orang yang stres dan gila lagi setelah dari Lalu goncangan yang kelima adalah reshuffle kabinet, dan ini kayaknya sudah nggak bisa ditahan-tahan lagi terkait keputusan Nasdem mengusung capres yang merupakan antitesa atau kebalikannya dari Presiden Jokowi. Itu memang sudah tidak bisa diterima oleh akal sehat. Dan kemudian di luar itu ada juga faktor Panglima TNI Andika Perkasa yang baru saja menyelesaikan jabatannya sebagai Panglima TNI dan kemudian digantikan dengan KSAL Pak Yudo gitu ya. Sehingga sekarang Jenderal Andika Perkasa sudah tidak menjabat Panglima TNI dan biasanya akan mendapatkan posisi atau diangkat menjadi menteri atau diajak masuk ke dalam kabinet untuk membantu pemerintahan Presiden Jokowi. Dan ini sudah terjadi sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang sekarang kan di kabinet ada Pak Muldoko, terus kemudian ada Pak Hadi gitu ya. Ya cuma Pak Gatot aja yang nggak masuk karena dia terlalu dekat sama Amin Rais. Terlalu dekat sama kelompok 212 gitu ya. Jadinya Pak Gatot nggak bisa masuk gitu ya. Tapi kan Pak Hadi seperti kita lihat setelah diganti oleh Andika Perkasa, akhirnya dia masuk sebagai menteri BPN. Lalu kemudian sekarang Andika Perkasa juga nampaknya punya peluang untuk masuk ke kabinet. Dan karena kebetulan Nasdem itu punya 2 menteri yang bermasalah, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup gitu ya, maka secara potensi Panglima
mantan Panglima Andika Perkasa ini mungkin akan masuk ke Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian yang satunya lagi Menteri Pertanian, gitu ya, Menteri Pertanian. Secara kans ini saya nggak tahu akan digantikan dengan siapa, tapi dalam bayangan saya dari banyak berita yang beredar belakangan ini, yang masuk adalah kira-kira Budiman Sujatmiko, orang yang selama ini beberapa kali ini sempat podcast sama saya. Gitu. Itu kebetulan ya, saya nggak ada agenda politik terkait itu, tapi ternyata beliau, Mas Budiman ini, masuk dalam radar sebagai calon menteri dari Menteri Pertanian, dan itu akan cukup sesuai sih dengan background profil dia yang selama ini concern dengan undang-undang desa dan selalu datang ke desa-desa dan memperhatikan pertanian, dan setahu saya juga melakukan beberapa penelitian terkait pertanian di Bukit Algoritma, sehingga ya cocok kader dari PD Perjuangan ini menggantikan menjadi Menteri Pertanian gitu. Nah, ini satu lagi yang mungkin juga saya nggak tahu nih efeknya akan seperti apa. Tapi intinya begini, reshuffle kabinet tahun ini atau tahun depan gitu ya, 2023, Januari 2023, itu secara dampak dan efeknya akan lebih besar dibandingkan reshuffle biasanya. Karena sorot media itu akan sangat-sangat kuat sekali terfokus kepada orang yang baru masuk ke kabinet Pak Jokowi. Karena karena gini, kalau misalkan Andika Perkasa, Budiman Sujatmiko, dan hanya 2 orang ini yang masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi gitu ya, berpasangan kayak gini, ini nggak menutup kemungkinan bahwa 2 orang ini akan menyedot perhatian banyak orang. Dan kalau dua-duanya memang menyedot perhatian media, dan apalagi misalkan melakukan gebrakan-gebrakan yang disukai oleh banyak orang misalkan, atau selama ini nggak dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya, tidak menutup kemungkinan peta politik 2024 akan berbeda. Ya bisa aja Budiman Perkasa atau Perkasa Budiman. Bisa gitu. Ya, tapi efeknya nantilah kita lihat setelah atau kalau misalkan reshuffle-nya memuat 2 nama ini gitu. Karena kalau hanya 2 orang, ini banyak orang akan curiga bahwa inilah yang mungkin akan bisa maju di Pilpres 2024. Lalu yang terakhir, terakhir ini udah nggak ada ya. Ini cuma 1, 2, 3, ya 5 gonjangan politik itulah yang sedang terjadi di akhir tahun 2022. Dan terakhir soal pencapresan. Ini dari informasi yang saya kumpulkan, saya analisa gitu ya. Saya melihat bahwa pencapresan tahun 2024 itu memang akan dilakukan, akhirnya akan dilakukan di Idul Fitri 2023 atau sekitar bulan Maret nanti. Karena PKS terakhir rencananya kan akan mengumumkan soal koalisi capres itu di akhir tahun 2022, tapi kemudian nggak jadi kan. Jadi November nggak jadi, akhir 2022 nggak jadi, sehingga nampaknya memang koalisi Demokrat, Nasdem, PKS ini juga sama-sama lagi nunggu keputusan dari hasil koalisi KIB, PDIP, dan Gerindra. Sehingga ini mungkin gitu ya, kalau kita ngelihat kebiasaannya, kalau lagi Idul Fitri itu kan biasanya orang-orang lagi ya saling berkunjung gitu ya, lagi bahagia, lagi habis selesai puasa gitu ya. Biasanya tuh lagi ya selesai kontemplasi, selesai merenungkan tentang kehidupan ya, karena mereka sudah berpuasa sebulan penuh gitu ya. Itu biasanya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang jauh lebih konkret dibandingkan setelah tahun baru. Jadi prediksi saya bulan Maret itu akan menjadi bulan penentuan capres-cawapres yang ditentukan secara internal, dan itu juga ada kaitannya dengan efek resesi global. Karena resesi global menurut banyak informasi dan berita yang saya baca itu secara puncaknya akan terjadi pada bulan Maret. Dan semua partai gitu ya, semua partai saya pikir pasti menunggu dan meminta kesiapan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Indonesia untuk kesiapan mendukung pemilu 2024. Semua partai saya pikir butuh dukungan dari pengusaha, sehingga makanya kemudian
soal pencapresan ini menunggu sampai Idul Fitri gitu, karena kita sedang menunggu efek resesi itu akan seperti apa kepada Indonesia. Kalau secara efek itu nggak terlalu besar, kalau masih bisa kita hadapi, masih optimis, masih bisa kita kendalikan, maka Pilpres 2024 mungkin akan berlangsung dengan tiga pasang calon. Kalau efeknya nggak terlalu besar, tapi kalau misalkan agak tertekan gitu ya, agak tertekan secara ekonomi dan sebagainya, mungkin kita hanya akan punya dua pasang calon, dua pasang capres-cawapres. Karena dari sisi pengusaha jelas nggak mau tiga pasang calon, karena itu akan membuat adanya kemungkinan dua putaran. Nah, kalau dua putaran artinya sumbangannya dua kali. Ya kalau bagi saya, bagi pendukung gitu ya, bagi masyarakat gitu ya, ya mungkin bebas-bebas aja gitu ya. Secara keuangan mungkin lebih enak kalau dua putaran gitu, karena tim sesnya dibentuk dua kali. Tapi ya enggak lah, bagi saya pribadi lebih baik satu putaran aja, dua pasang calon, sehingga ada kepastian dan hemat biaya, tidak berlarut-larut, sehingga setelah pencoblosan besoknya atau lusa kita sudah menemukan presiden yang baru. Jadi ya saya pikir itu, semoga cerita ini bermanfaat, dan ini sekali lagi saya ingin tutup dengan klaim bahwa ini adalah opini saya pribadi gitu, dari banyak berita-berita yang saya baca dan mungkin bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura.